Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Adijaya Ahmad Bermawi. Saya perwakilan dari kelompok 8 untuk mempresentasikan analisis of Emina Business Sustainability Strategy in Building a Sustainable Cosmetic Industry in Indonesia. Oke, ini buat abstraknya. Emina integrates environmental, social, and economic sustainability strategies to build a more sustainable cosmetic industry in Indonesia aligned with SDG 12 to 17. Oke, ini buat problem statement-nya bisa dilihat sendiri dari 1 sampai 5. Implementation, marketing implementation, digital campaigns and consumer education, implementation, supply chain management, implementation, GRI 301, material and recyclable packaging, implementation, operation management implementation, energy efficiency, and plastic reduction. Cleaning beauty trends. Tukar Cangkang program builds credibility beyond greenwashing. GRI 301 and marketing expansion. Natural Pal series features 100% recyclable packaging with 10% less plastic, turning sustainability into a brand assets. Competitive advantage. Top brand index grew from 3.7% 2025 to 5.1% 2026. Youth empowerment. Collab goes to school, develop teens digital and social skills. Conclusion. Emina proved that sustainable business practice can create both economic values and positive social and environmental impact, strengthening consumers' trust and competitiveness in Indonesia cosmetic industry. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Aku Riri, nama aku Rianti. Aku biasa dipanggil Riri. Aku dari tim Market Development Leadernya Emina. Kayak gitu. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Bagaimana tim market development melihat tren konsumen muda saat ini terhadap produk clean beauty dan sejauh mana sertifikasi bahan baku yang berkelanjutan dalam kurung GRI 301 membantu Emina dalam memasuki segmen pasar yang lebih luas. Oke, nah kalau ini kan kayak apa ya? Kayak mungkin berbicara tentang marketnya anak-anak sekarang gitu ya, dan sama apa ya kaitannya sama lingkungan gitu ya jadinya teman-teman ya. Nah kalau misalkan dilihat nih ya di sekarang nih di zaman sekarang gitu, anak-anak muda itu terutama Gen Z kali ya. Nah Gen Z itu kalau yang aku lihat mereka tuh udah makin peduli gitu ya sama produk yang mereka pakai gitu. Jadi kayak mereka tuh terkadang tuh udah mulai kritis gitu. Mungkin karena emang sekarang sosial media juga mereka udah gampang akses gitu ya. Udah mudah gitu ya scroll TikTok, terus habis itu lihat di Instagram. Jadi kayak semuanya tuh udah cukup bisa informatif gitu buat mereka. Jadi kayak mereka tuh nggak cuma ngelihat produk yang outputnya tuh bagus atau enggak gitu, tapi mereka juga ngelihat nih kayak kandungannya itu aman atau enggak. Terus habis itu selain melihat kandungan, mereka itu ngelihat kayak packagingnya gitu ya, kayak ramah lingkungan atau enggak. Terus kayak dilihat lagi nih gitu si brand ini gitu ya, kan handle-nya Emina gitu ya. Kalau misalnya di Emina gitu, kira-kira dia tuh ada nggak sih kayak kepedulian terhadap lingkungannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekarang malah gitu ya di Paragon sendiri, Paragon itu tuh punya ya program tukar cangkang gitu, namanya tukar cangkang gitu. Nah itu tuh bisa jalan di activation outstore maupun di in-store gitu. Kalau misalnya teman-teman kemarin nggak familiar gitu ya sama event Paragon yang namanya Beauty Scientech. Nah di situ kayaknya bakal relate banget sih sama temanya teman-teman gitu, karena di situ benar-benar segala isu lingkungan. Jadi benar-benar konsep apa ya clean beauty lah ya, istilahnya clean beauty sekarang tuh emang cukup banyak diminati. Makanya kayak Paragon gitu khususnya Emina itu emang ngelihat banget nih ke sana. Jadi kayak dengan adanya hal tersebut gitu ya, itu bakal jadi nilai plus banget gitu buat brand. Kalau misalnya dilihat sekarang tuh produk banyak banget dari Cina gitu ya, banyak produk-produk yang emang ngakunya itu produk lokal gitu, tapi padahal itu produknya dari luar negeri gitu. Hasilnya Emina tuh kayak kritis banget gitu, kayak ngeliatin gitu kayak apakah ini tuh bisa
daur ulang kah atau lain sebagainya gitu untuk packaging, ingredientsnya kayak gitu-gitu. Makanya kayak kita juga setiap event itu kadang ada istilah kayak tukar cangkang. Nah, tukar cangkang itu nanti mereka tuh kayak bawa packaging yang udah kosong gitu, yang udah habis, terus nanti kita sediakan tempatnya, terus nanti mereka tuh bisa tuker lagi gitu sama freebiesnya Emina. Sekarang kita emang bener-bener brand yang peduli banget gitu sama lingkungan kayak gitu. Oke Kak, halo Kak, nama saya Rasya. Saya izin baca soal keduanya ya. Oke. Sejauh mana inisiatif edukasi kecantikan bagi remaja yang dilakukan tim market development berkontribusi pada pencapaian target tanggung jawab sosial perusahaan atau ESG dalam hal pemberdayaan kaum muda? Oke, nah sebetulnya menurut aku ya kontribusinya itu cukup besar banget gitu ya, apalagi kalau misalkan Emina itu targetnya emang Gen Z gitu, emang kayak remaja gitu ya, mulai dari anak-anak SMP, SMA, kuliah pun kita main gitu ya, sering banget, apalagi aku handle-nya itu area Bogor dan Depok gitu ya, yang mana di Bogor itu kita punya kampus, ada IPB, terus di Depok tuh aku handle UI juga gitu, jadi kayak bener-bener UI, PNJ gitu ya, itu juga aku handle tuh. Jadi kayak bener-bener kontribusinya itu cukup besar gitu, karena kita tuh kayak ya udah ngadain event itu nggak cuma buat promosi produk atau kayak bukan sekedar buat mencari omset mungkin ya, bukan sekedar mencari omset gitu. Jadi kayak kita lewat event-event kayak beauty class, terus habis itu workshop, terus habis itu skin education gitu, tuh sering banget sih kita ke sekolah-sekolah skin education kayak pentingnya memakai sunscreen, terus abis itu school visit. Kalau school visit Emina tuh namanya collab goes to school tuh, nama activation yang sering aku bikin ya, karena aku kan tim Mardev ya, tim Mardev itu kan emang bikin activation ya, eventnya kayak gitu-gitu, terus kayak bikin community event. Nah makanya kayak Emina tuh emang bener-bener ngajarin terutama kayak remaja-remaja sekarang gitu ya, Gen Z sekarang gimana sih pentingnya cara ngerawat diri gitu ya dengan benar, terus menjaga kesehatan kulit, sampai kayak mereka tuh bisa pede gitu ya dengan apa yang mereka tuh setiap hari gunakan kayak gitu, dan yang mereka jalani setiap hari juga. Nah terus dari Emina sendiri itu juga punya program namanya Emina Shine Society. Dengan adanya community ini juga gitu ya, dengan adanya community ini juga kita jadi kayak bisa ngasih anak remaja sekarang tuh bisa buat berkembang gitu, karena di sana tuh mereka dapat development kayak tentang content creator, terus habis itu public speaking, terus kayak mungkin yang sekarang menarik lagi diperbincangkan itu tentang affiliate gitu ya. Jadi kayak mereka tuh bisa dapat materian dari sana kayak gitu. Jadi impactnya nggak cuma buat brand awareness Emina sendiri, tapi juga bisa mendukung si pemberdayaan anak-anak remaja Gen Z zaman sekarang kayak gitu. Selaras itu ya sama tujuan dari perusahaan sendiri gitu, di sisi sosial dan dari sisi community juga gitu ya, yang tadi sempat disinggung dari pertanyaannya kayak untuk anak muda sekarang, buat Gen Z sekarang kayak gimana.